Wallahi wabillah. Kita ini ada karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kenal Allah karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kenal Al-Qur'an karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kenal salat karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kenal puasa, kenal zakat, kenal haji karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita hormat sama orang tua karena diajarin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berakhlak karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kenal pakaian karena Rasulullah yang suruh tutup aurat. Kita kenal sejadah karena Rasulullah yang ngajarin. Kita menghadap kiblat karena Rasulullah yang ngajarin. Adanya masjid karena Rasulullah, adanya mukena karena Rasulullah, tutup aurat karena Rasulullah. Nggak ada Rasulullah, kita ini binatang. Nggak ada Rasulullah, kita ini sampah yang nggak berarti, saudara. Allah sendiri yang berfirman dalam hadis qudsi, laulaka ma khalaqtul aflaki. Kalau bukan karena engkau, kalau bukan karena engkau, tidak aku ciptakan langit bumi serta seisinya. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Hari demi hari sudah kita lalui dan lewati. Kadang kita nggak tahu antara marah atau bersyukur. Ya, di antara marah dan bersyukur. Persis ketika Al-Quran dihina oleh salah seorang pejabat di negara ini dan diputuskan oleh Majelis Ulama Indonesia, orang ini betul-betul menghina Al-Quran, kita sebagian besar banyak yang marah, ya, banyak yang marah. Dan dalam hati kecil saya, di samping marah, bersyukur, sujud pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ini cara-cara Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi gambaran, pelajaran kepada kita sekalian agar bersatu. Selalu ada hikmah seperti itu. Begitu juga perang Badar, perang Uhud, maupun perang Khandaq, maupun hijrah. Boleh jadi kita nggak suka, sahabat maksudnya ya. Tapi ketahuilah di situ ada saringan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disaring. Hijrah nggak suka mungkin. Siapa yang suka meninggalkan istri, meninggalkan anak, meninggalkan barang dagangan, nggak jelas hidupnya nanti, sama sekali nggak jelas hidupnya nanti. Siapa yang suka? Nggak tahu pekerjaannya ngapain, nggak tahu ntar anak sama istrinya dilukai atau tidak. Nggak ada yang suka keadaan itu, gitu kan? Tapi dijalani oleh para sahabat Nabi karena perintah Allah, mau nggak mau, suka nggak suka. Emang yang namanya ujian nggak enak, tapi itu kan naik kelas. Dan ada pembuktian, kan Allah sendiri yang berfirman gitu. Am hasibtum an tadkhulul jannah wa lam ya'lamillahu alladziina aamanu minkum wa ya'lamus sabirin. Emang kalian bakal mengira masuk surga? Atau apakah kalian mengira bakal masuk surga? Padahal belum nyata bagi Allah. Siapa di antara kalian yang betul-betul sabar? Siapa di antara kalian yang betul-betul berjuang? Gitu. Belum nyata bagi Allah. Maka saya yakin, hakul yakin. Ini dipotong nih. Di sini intinya. Saya yakin, hakul yakin. Seyakin-yakinnya. Setiap ada sesuatu yang kata kita kurang mengenakkan, itu bagian dari kita naik kelas, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mau memberikan kemenangan buat umat Islam. Pasti yakin, seyakin-yakinnya. Disuruh perang, orang gak suka. Tapi setelah perang, keberuntungan dan kemenangan. Perang Uhud kelihatannya kalah. Setelah Uhud, Allah berikan dan buka jalan semua kemenangan. Setelah dinista Al-Quran, kelihatannya terhina. Tapi setelah itu terjadi persatuan dan kemenangan bagi umat Islam. Begitu juga sekarang. Boleh jadi kita marah. Boleh jadi kita marah tentang Macron, siapa lagi yang menghina Nabi. Ya, kita marah. Tapi di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang seleksi. Mana yang mengeluarkan keringat,
atau minimal mana yang marah, atau minimal mana yang ikut mengecam. Itu yang akan diselamatkan oleh Allah. Yang diem menang baik, malah sengaja menggunakan kata-kata yang seolah-olah baik, mari kita lawan dengan menghidupkan sunnah Rasulullah. Ya Allah ya Rabb, ada atau nggak ada Macron, memang kita mesti menghidupkan sunnah Rasulullah. Nggak ada urusan gitu loh. Ini kata-kata yang menurunkan semangat. Ini kata-kata yang membuat kita kendor gitu loh. Mari kita lawan dengan menghidupkan akhlak Rasulullah. Bahlul, apa hubungannya sama Macron? Ini kata-kata untuk menurunkan semangat kita dalam membela Rasulullah. Rasulullah itu maha memaafkan. Mari kita memaafkan. Ya Allah ya Rabb, ini kata-kata bodoh. Kata-kata yang sangat bodoh gitu loh. Karena depan umum, Rasulullah dihina depan umum, putus palanya itu si siapa namanya? Suhail, siapa namanya sahabat itu? Oh, astagfirullahaladzim. Yang dipenggal oleh sahabat Nabi, dibenarkan oleh Nabi dalam pemenggalan itu. Dibenerin sama Rasulullah. Ya. Jadi teroris dong. Cuma satu yang mati. Yang gak diliput oleh media siapa coba? Di Prancis sendiri sebelum kejadian ini, satu anak muda membunuh satu keluarga. Sampai gak beritanya? Ditangkap gak anak muda itu di Prancis? Gak nyampe ke kita ini berita ini. Sebelum kejadian ini, bawa senjata, nembakin orang di pasar. 20 orang mati. Nyampe gak berita ini? Gak menarik buat media. Sama sekali gak menarik. Yang menariknya ketika satu anak muda membunuh satu orang. Karena yang bunuh Islam. Ini menarik buat mereka. Gak ingat satu kasus terjadi. Seekor anjing menerkam seorang anak kecil di Amerika. Lalu diselamatkan dengan cara anjingnya itu dibunuh, dicekik dan mati. Berita bilang apa berita? Berita bilang seorang hero, seorang pahlawan menyelamatkan nyawa seorang anak kecil dari serangan seekor anjing. Anak muda ini diinterview oleh televisi, diundang, pahlawan. Ternyata dia seorang muslim. Besokannya beritanya, seorang muslim membunuh seekor anjing di tempat umum. Coba, kurang biadab apa itu berita yang dipelintir oleh mereka? Nggak ada yang tuduh teroris. Ketika di satu buah gereja di daerah Krush, nama daerahnya Krush. Ini satu orang, dia bawa senapan mesin seperti terjadi di New Zealand. Dibantai itu umat Islam, 59 orang mati. Nggak satu pun dunia bereaksi. Nggak satu pun dunia bereaksi. Dan orang ini cuma diadili, dihukum sekian tahun. Satu orang Islam membunuh satu orang penghina Nabi, langsung ditembak di tempat. Dan diumumkan ini teroris. Lalu disebarkan berita, lalu disampaikan ke dunia tentang Nabi Muhammad SAW yang suci dan mulia itu sedang meletakkan bom di pinggang. Lalu berkatalah laknatullah alaih Macron, kebebasan berekspresi. Padahal PBB mengatakan ini kejahatan kemanusiaan, bukan kebebasan berekspresi. Ya. Sebagaimana peraturan Prancis sendiri tidak boleh menghina agama, tapi dilanggar. Kalau Islam yang dihina boleh, tapi ada orang menghina Yahudi saja ditangkap. Menghina salib di Prancis tangkap, tapi menghina rumpun semit juga nggak apa-apa ditangkap. Sebab Yahudi, tapi begitu menghina Nabi, kebebasan berekspresi. Itulah yang terjadi di dunia. Dan di Indonesia banyak babi-babi Prancis membelanya itu loh.
Saya sebut sengaja babi-babi Perancis. Kenapa? Karena mengatakan janganlah, kan Islam rahmatan lil alamin. Satu, mari kita lawan dengan cara-cara akhlak Nabi. Dua, mari kita tunjukkan dengan menghidupkan sunnah-sunnah Nabi. Tiga, empat, ya. Yang keempat, itu bukan Nabi, jadi nggak usah marah. Nabi kita suci, tidak bisa digambarkan wajahnya. Wajah yang itu bukan Nabi, nggak usah marah dong umat Islam. Kalau marah disangka beneran. Inilah empat yang akan kita bahas. Sengaja harus dicerdaskan. Ini biasanya viral kemana-mana. Yang nonton bisa lebih 2 juta, 3 juta orang insya Allah. Kalau di total, diulang, maka itu yang akan kita bahas malam ini. Sengaja saya tahu saya belum mengucapkan salam agar ada trailernya. Kalau nonton film kan ada trailernya dulu gitu kan. Biasanya begitu kan. Di YouTube juga sekarang begitu. Trailernya dulu. Tahu-tahu dan iklannya, pembukaan baru isinya. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Saya lagi kurang sehat, mohon buat antum dan kita semua. Ya Rabb, anta syafi' la shifa'un illa shifa'uka, shifa'un la yughadiru saqama, waj'alna min akhil khair ya Allah, akhrijna ya Allah minadh dhulumati ila nur, ya farijal ham ya kashifal gham ya man li abdi yaghfir wa yarham, wa akhiru da'wahu alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah, siapa yang dikasih petunjuk oleh Allah, fala mudhillalah, enggak bakal bisa ada yang sesatin. Wa may yudlil fala hadiyalah, siapapun yang tersesat juga kagak bakal ada yang bisa ngasih petunjuk. Semua adalah hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala, bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu enggak bisa. Yang lain bisa, syafaat bahkan di hari kiamat bisa. Tapi urusan petunjuk betul-betul mutlak hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah firmankan, innaka ya Nabi, maksudnya Nabi, apalagi kita, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Engkau wahai Nabi enggak pernah dan tidak akan pernah bisa memberikan hidayah sekalipun kepada orang yang kau cintai. La tahdi man ahbabta walakinallah, ini 100% urusan Allah, yahdi man yasha, yang memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Siapa yang dikehendaki Allah? Orang yang punya rahim di dadanya, orang yang punya kasih sayang di dadanya, orang yang punya kepedulian terhadap dunia Islam, orang yang cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Memang itu patokannya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim. Nabi Muhammad itu, ini kata Allah, dengan orang mukmin itu hatinya itu nyantel. Kalau ada kedukaan, dia lebih berduka. Ya. Kalau ada umat Islam yang terluka, informasinya dari Allah nih, dia lebih terluka. Bayangin coba. Raufur Rahim. Rauf itu asma Allah loh ya. Rahim itu asma Allah loh ya. Azim itu asma Allah ya. Semuanya dilekatkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya.
bil mu'minina, Nabi terhadap orang mukmin raufur, padahal itu sifat Allah. Kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini yang secara sejarah tidak satu pun ada cacat dalam sejarah. Kepada orang Yahudi, Nabi bisnis, Nabi menghormati, lagi matinya aja dihormati sama Nabi, apalagi lagi hidupnya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ketika mau ke masjid, ada orang Yahudi terpincang-pincang, tertatih-tatih pakai tongkat menuju masjid. Sayyidina Ali bin Abi Thalib tidak melampaui orang Yahudi ini karena apa? Karena orang tua kesian. Jadi ada adabnya. Bayangin ya, bayangin. Ada orang Yahudi jalannya pelan. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mau ke masjid. Demi menghormati Yahudi ini dia nggak lewatin. Dia tungguin di jalan di belakang. Nabi lagi ruku, Nabi nggak bisa bangun dari ruku. Setelah selesai, ya Sayyidina Ali masuk dan ikut ruku. Setelah selesai, Rasulullah bertanya, tahu nggak kenapa saya nggak bisa bangun? Allah dan Rasulnya yang tahu. Ada malaikat Jibril meletakkan sayapnya di punggungku karena nggak bisa bangun. Ada apa? Ternyata Sayyidina Ali terlambat. Allah Subhanahu wa taala udah pasti yang memerintahkan malaikat Jibril untuk menghargai apa yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib. Ini saya bawa ceramah di Tenabang ketika saya duduk di sini, beberapa orang ya yang notabene ini aliran satu faham tertentu berdiri membelakangi saya dan rame-rame keluar dari masjid. Saya kan bingung. Sebagian aja yang duduk. Loh. Saya bilang, pengurus tolong hentikan, tolong kunci pintunya. Ada apa kalian ini? Saya bilang. Saya tahu. Antum bangun tuh saya tahu kenapa. Karena antum menuduh saya bid'ah. Saya tahlilan, jadi antum gak demen sama saya bilang. Saya maulidan, jadi antum gak demen sama saya. Dan antum langsung berdiri, langsung tinggal. Beginikah cara antum beragama? Udah lama kejadiannya. Beginikah cara antum beragama? Nanti saya mau ngomong soal itu, ya, Perancis. Beginikah cara antum beragama? Mentang-mentang saya masih tahlilan, mentang-mentang saya masih mauludan, antum tahu-tahu menjalankan hadis Nabi bahwa duduk bersama ahli bid'ah itu celaka, duduk bersama ahli bid'ah itu tercela, jadi antum berdiri dan meninggalkan ana. Ana bukan Yahudi, ana bilang. Kalaupun ana Yahudi, antum duduk, Allah menghargai itu sebagaimana Ali bin Abi Thalib nggak melewati orang Yahudi. Beginikah cara antum beragama? Ini yang umat Islam semakin hari semakin lemah. Ini yang ditunggu oleh orang Yahudi, Nasrani, Majusi. Ini yang membuat umat Islam nggak bisa lagi berkembang kemana-mana. Ini yang bikin ditunggu oleh mereka-mereka. Dan antum adalah pelakunya. Jangan antum berkira begitu. Wala tazakku anfusakum wallahu a'lam biman ittaqa. Jangan merasa diri suci dan bersih. Allah yang paling tahu siapa yang paling takwa di antara kalian. Bahkan kepada orang yang hidupnya hina pun, siapa tahu hidupnya akhirnya itu husnul khotimah. Sebagian duduk lagi dan sebagian tetap aja ada yang keluar sambil malu-malu dan duduk di luar kelihatan. Terjadi 2 kali dan saya lakukan hal yang sama di masjid di Bintaro. Sektor 9 gue sebut dah. Ya. Begitu juga gitu. Beginikah cara antum beragama? Berdiri langsung tiba-tiba, kalau bukan gurunya gitu loh, yang senantiasa mengajarkan untuk jagoan membid'ahkan orang, baru kumpul. Kalau enggak ada yang duduk, berdiri pulang semua. Kejadiannya itu beberapa tahun yang lalu. Saya nggak bakal lupa. Saya disuruh oleh pencerah oleh itu, jadi oleh pengurus masjidnya. Yang kenapa? Karena ada dualisme di situ.
Begitu tampil beginilah. Nah ini yang membuat umat Islam di luar sana berani mencela umat. Berani mencela umat Islam. Perancis di tahun 1500 sekian, saya lupa angka belakangnya, itu memperkenalkan sebuah dansa. Ya, populerkan atau populer. Maaf 1800 apa? Wallahu a'lam, afwan saya kalau saya lupa angkanya. Nanti saya cari, saya bilangin. Saya umumkan lagi di YouTube atau di mana. Putra ingetin ya. Ingetin ya. Ntar kalau edit tahunnya sekian gitu ya. Habis ini saya buka catatan. Itu Prancis memperkenalkan sebuah dansa antara laki-laki dan perempuan di tempat terbuka. Cuman begitu doang. Cuman begitu doang. Sultan Hamid mengirimkan surat kepada Prancis dengan mengatakan hentikan itu atau kami yang hentikan. Takut, berhenti langsung dansanya. Karena umat Islamnya bersatu, saudara. Bukan kayak begini. Bukan kayak begini sekarang. Islam itu mahjubun lil muslimin. Menjadi terhina, menjadi rendah karena orang-orang Islam, kata Umar bin Khattab. Yang kayak begini nih, yang model begitu itu tuh, yang tidak punya rasa persatuan, tidak punya rasa cinta kepada sesama, tidak punya rasa raufur rahim. Itu kan Allah berfirman seperti itu supaya kita begitu kan. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kata Nabi, Allah menyuruh Nabi mengatakan demikian. Kalau betul-betul kalian cinta kepada Allah, pemilik alam semesta ini, yang dimana jiwa kita bergantung padanya, fattabi'uni, ikutin aku, kata Nabi. Dan Nabi punya sifat raufur rahim kepada sesama mukmin. Lah kalau antum nggak punya sifat itu, bahkan seorang istri minta bercerai kepada suaminya karena suaminya tahlilan. Saya cerita aja deh. Di Masjid Sunter. Di Masjid Sunter, laki-laki itu nangis kepada saya. Ustaz, tolong istri saya, Ustaz. Koper saya dibuang keluar, Ustaz. Kenapa? Karena saya nggak enak tahlilan sama tetangga. Di Masjid Sunter. Kenapa bisa begitu? Dia cerita. Karena saya diingetin sama istri saya, nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Minta cerai gara-gara itu coba. Begini cara umat beragama. Ini yang bikin umat Islam lemah. Yang membuat umat Islam kuat itu wala tafarraqu, sekalipun ada perbedaan. Kan ayatnya begitu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah pada Allah dan jangan bercerai-berai. Ya tahu kita berbeda tapi jangan bercerai-berai. Tahu berbeda tapi jangan bercerai-berai. Saya sebut satu Ustadz Khalid Basalamah. Beliau itu sahabat, guru, dan segalanya. Teman setia. Dan beliau tidak maulid. Dan saya maulid. Kurang akrab apa saya sama Ustadz Khalid Basalamah? Kita ngobrol, kita teleponan, kita ketemuan, kita Masya Allah dekatnya. Kurang apa? Nah ini yang diperlukan. Berbeda tuh nggak apa-apa, Pak. Ini masalah furu. Masalah usul yang jangan berbeda. Salat subuh itu usul. Furu'nya kunut atau tidak. Cinta Rasul tuh usul. Ngikut sunnah Rasul tuh usul. Ittiba pada Rasul tuh usul. Menghidupkan sunnah tuh usul. Pengajian harus ditata terus. Tausiah, tabligh, taujih terus mesti. Furu'nya pakai maulid atau tabligh akbar atau pengajian rutin atau apa itu furu'. Ini yang sayang 1000 sayang gitu loh. Membuat umat Islam semakin lemah. Sehingga berani orang. Kenapa? Masuk materi ya. Kenapa la'anatullah Perancis berani terhadap umat Islam demikian? Karena umat Islam yang sangat ditakuti tadinya di Timur Tengah itu menjadi satu. Sekarang nggak jadi satu. Nah kita di Indonesia juga begitu. Ini Presiden Jokowi udah bilang mengecam kepada Macron yang menghina Nabi Muhammad.
Presiden Jokowi udah bilang, Macron ini memecah belah persatuan dunia. Udah bilang, ada manusia-manusia biadab masih berani berkata, jangan mengecam dong. Lu bagaimana sih? Ada gitu loh. Dengan 4 alasan tadi. Kita bahas 4-4-nya. Enggak, ini udah bagus gitu loh. Presiden Jokowi udah mengatakan mengecam. Macron ini memecah belah umat. Persatuan yang lagi dibangun. Udah bagus, cakep. Ada aja orang yang berkata, ini restoran Perancis, saya makan di sini karena Nabi memaafkan. Muka lo jauh, deket gue gebek lo. Ada. Tadi pagi saya bicara di televisi ya dengan Ali Mokhtar Ngabalin. Bagus awalnya, tapi ujungnya Presiden Jokowi adalah satu-satunya presiden. Ya Allah ya Rabb, nggak usah ngomong begitu. Bosnia Herzegovina, Slobodan Milosevic nggak mencela Nabi, dia membunuh umat Islam. Apa yang dilakukan Presiden Soeharto tahun 95? Ada yang ingat? Ada yang ingat? Apa yang dilakukan dia? Datang ke Bosnia Herzegovina, memberikan support yang luar biasa, membangunkan masjid, memberikan makanan, memberikan sumbangan, dan berkata ada kami di belakang Bosnia Herzegovina. Ngeper Slobodan Milosevic, disidang oleh PBB, sampai sekarang masih berada dalam penjara seumur hidup. Begitu dong. Ini ya Allah ya Rabb, lupa sejarah atau bagaimana? Jadi kita dukung dan kita bergembira, apresiasi apa yang disampaikan Pak Jokowi, bagus. Tapi ada saja orang-orang di belakang itu yang sering memancing-mancing, nggak mau berkata menghina. Ini kan kita lagi mengganggu perjanjian bilateral. Wallahi wabillah, dunia hancur sekalipun asal jangan nama Rasulullah rusak. Wallahi wabillah, kita ini ada karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kenal Allah karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kenal Al-Quran karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kenal sholat karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kenal puasa, kenal zakat, kenal haji karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita hormat sama orang tua karena diajarin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berakhlak karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kenal pakaian karena Rasulullah yang suruh tutup aurat. Kita kenal sejadah karena Rasulullah yang ngajarin. Kita menghadap kiblat karena Rasulullah yang ngajarin. Adanya masjid karena Rasulullah. Adanya mukena karena Rasulullah. Tutup aurat karena Rasulullah. Nggak ada Rasulullah, kita ini binatang. Nggak ada Rasulullah, kita ini sampah yang nggak berarti, saudara. Allah sendiri yang berfirman dalam hadis qudsi, laulaka ma khalaqtul aflaki. Kalau bukan karena engkau, kalau bukan karena engkau, tidak aku ciptakan langit bumi serta isinya. Allah sendiri yang bilang. Nabi Adam alaihissalatu wassalam ketika dia keluar dari surga karena ada pelanggaran yang dia lakukan, sekaligus Allah mau kasih pelajaran buat kita, di mana pelanggaran itu ada sanksinya, dan sanksinya pun berlaku kepada Nabi Adam. Nabi Adam keluar dari surga, dia berbaling, dia lihat pintu surga bertuliskan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sampai Nabi Adam bertanya, ya Allah, bukankah saya orang pertama, manusia pertama yang kau ciptakan? Ya kata Allah, tapi nanti ada orang di akhir zaman, kekasih sejatinya, yang seindah-indah makhluk, dia punya akhlak. Nggak ada makhluk yang lebih indah tutur katanya selain beliau. Nggak ada makhluk yang paling santun kepada sesama selain dia. Nggak ada makhluk yang memikirkan selain dia. Bahkan memikirkan pohon-pohonan, apalagi binatang. Orang manusia semua mendapat rahmat, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Tidak aku utus engkau wahai Nabi kecuali untuk seluruh umat manusia. Satu ketika Rasulullah SAW lagi baru dibikinin mimbar, kayak begitulah, baru dibikinin mimbar. Sampai sekarang mimbarnya masih ada, ya, di Madinah. Seperti itu, dibikinin. Lagi mau mulai dakwah, Rasulullah mendengar ada yang menangis terseduh-seduh, menangis sejadi-jadinya, suaranya sayup-sayup. Rasulullah mencari, siapa ini yang nangis? Siapa yang nangis? Tiba-tiba Rasulullah nengok ke belakang, satu buah pohon kurma menangis. Disamperin sama Nabi, diusap. Kenapa?
Dahulu kata pohon kurma itu, sebelum ada mimbar ini, engkau menyender di batang pohon kurma. Engkau menyender kepadaku ya Rasulullah. Sekarang semenjak ada mimbar itu, kau enggak menyender lagi kepadaku. Ini musibah yang besar padaku. Pohon kurma bicara. Rasulullah enggak jadi pakai itu. Dia pegang terus mimbarnya. Pohon kurmanya. Bahkan setiap mau naik, Rasulullah usap dulu sehingga pohon kurma itu bergembira lagi. Kalau Nabi Sulaiman hanya mampu bicara kepada hewan, Rasulullah SAW batu mengucap salam. Batu-batu seperti menyingkir sebelum dia jalan, sebelum dia lewat. Kata Ebit dalam syairnya, semak-semak seperti menguap sebelum dia lintas, sebelum dia lewat. Dia lelaki gagah perkasa, dia lelaki ilham dari sorga. Itu dia lelaki yang selalu berkata bahwa kita pasti akan kembali lagi kepadanya dan berjumpa kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.